Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al amalana hadza shalihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah pada pagi ini kembali Allah izinkan untuk menghirup udara di dunianya yang luas ini. Allah masih izinkan kita untuk bangun dalam keadaan sehat lahir dan batin, sehingga bisa melangkah ke tempat ini, ke masjid ini, ke rumahnya ini, menjadi tamu-tamu Allah. Dan Allah paling mengerti bagaimana memuliakan para tamu-tamunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari jamuan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari. Diberikan istiqomah, keteguhan hati untuk senantiasa memulai hari-hari kita dengan ketaatan, mengisinya dengan ketaatan, menutupnya pula dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa berada di jalan yang beliau ajarkan, teguh memegang sunnah ajaran-ajaran beliau sampai nanti kita bertemu bersama beliau di bawah naungan yang sama di padang mahsyar, dikelilingi atau berada di sekeliling telaga beliau. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salah satu doa yang sering kita dengar diucapkan oleh para khatib, khutbah, dan para muballigh, terutama pada saat menutup tausiah atau penyampaian mereka, adalah doa Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kalau di sini terasa kurang populer, kalau kami dulu ketika menuntut ilmu di Mesir ataupun mungkin juga adinda kita Nurkhalis, pasti ada Nurkhalis di Saudi. Rasa akrab dengan doa itu diucapkan oleh para muballigh
untuk menutup penyampaian mereka. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang biasa mendengar, yang suka mendengar perkataan lalu mengikuti yang baik-baiknya. Jadi salah satu permintaan kita kepada Allah, kita ini diberikan karunia suka mendengar. Suka mendengar yang pertama, yang kedua, setelah mendengar mengikuti yang baik-baiknya. Ada orang yang tidak suka mendengar, dia lebih suka berbicara. Padahal kata Imam Abu Hatim bin Hibban, Imam Ibn Hibban, ini salah seorang ulama besar ahli hadis. Beliau punya kitab, salah satu kitab beliau itu kitab yang tidak terlalu panjang, pendek. Beliau punya kitab namanya Rawdatul Muqalla wa Nuzhatul Fudala. Artinya kira-kira taman orang-orang yang berakal dan wisata orang-orang yang mulia. Isinya tentang bagaimana mestinya orang yang berakal bersikap di dalam hidup. Salah satu yang beliau katakan di dalam kitab itu adalah orang berakal itu mestinya yasma' aktsar mimma yaqul. Yasma' aktsar mimma yatakallam. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena kata Imam Ibn Hibban, li'anna Allah razaqahu udhunaini wa razaqahu famun wahid. Dia mesti sadar Allah memberinya karunia 2 telinga dan memberinya cuma 1 mulut. Likai yasma' aktsar mimma yatakallam, supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ada orang yang mulutnya yang 1 ini mengalahkan telinganya yang 2. Orang yang berakal, kata Ibn Hibban, yasma' aktsar mimma yatakallam, banyak mendengar, suka mendengar, dan tidak suka banyak berbicara. Ada orang yang memang kalau dia mendengar, dia tidak sabar untuk segera berbicara. Ada enggak? Ada. Kalau sedang berbicara dengan orang seperti ini, cieknya tigonya. Belum selesai kita berbicara sudah dipotong. Ya. Karena dia tidak tahan mendengar orang ngomong, tidak tahan. Ingin keluar pula dari mulutnya. Tapi ada orang yang ketika orang berbicara itu, ini bukan ceramah. Kalau ceramah terpaksa diam. Sedang berdialog, ya, sedang berdialog itu dia setia mendengarkan. Orang-orang seperti ini biasanya dicintai oleh orang, disukai oleh orang. Dia suka mendengar. Karena manusia itu hal paling terendah yang dia butuhkan adalah dia didengarkan oleh orang lain. Orang yang sedang bermasalah, paling tidak kalau tidak kita kasih solusi, paling tidak kita mau mendengar keluhan-keluhannya, masalah-masalah. Maka doa kita salah satunya dijadikan orang yang mau dan suka mendengar. Ada orang yang suka mendengar, tapi yang kedua tidak dia penuhi. Fayattabi'una ahsana. Orang dia suka mendengar, tadi orang tidak suka mendengar, sukanya berbicara. Ada orang yang suka mendengar, tapi tidak suka mengikuti yang baik-baik. Suka mendengar tapi motivasinya untuk mencari mana kesalahan orang ini. Itu penyakit juga itu. Ya. Kalau kita minta suka mendengar, kemudian mengikuti yang baik-baik. Ya, kalau ada yang buruk, tutup. Ya. Kalau ada yang tidak baik, tinggalkan. Ya. Jangan justru mendengarkan orang, tapi mencari-cari. Cie salah, buruk, nanti keluar yang 4 itu disampaikan kepada orang lain. Sementara yang baik-baiknya lupa. Ini penyakit yang kita diminta berlindung oleh Allah dari itu. Doa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terambil dari firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 18. Ayat 17 dan 18.
Allah mengatakan fabasyir ibadi, maka berilah kabar gembira hamba-hambaku. Ini orang-orang salah satunya yang mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW adalah fabasyir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Beri kabar gembira hamba-hambaku yang mereka itu mau mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang baik-baiknya. Orang seperti ini adalah hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir mengatakan bahwa al-qaula di sini yastami'un al-qaula, mereka mendengarkan perkataan. Perkataan apa? Para ahli tafsir mengatakan salah satu penafsiran yang paling kuat adalah al-qaula ini adalah jinsun yashmal jami'al aqwal. Ya, jenis perkataan, semua perkataan. Orang ini suka mendengar, bukan hanya mendengarkan ceramah. Ya, dia suka mendengarkan perkataan, tapi mencari yang baik-baik. Jadi yang dimaksud dengan al-qawla ini jinsul qawli, perkataan apa saja, tapi dia menelisik mencari mana yang baik dari perkataan-perkataan itu. Nah, ini juga salah satu rahasia orang bijaksana, orang baik itu. Dia bisa menyaring perkataan orang, menyaring perkataan orang, mendengar dari luar, mendengar dari manapun, dia bisa menyaring ini yang baik. Bahkan kalaupun keluar dari mulut orang yang tidak baik, kalau ada yang baik, dia bisa mendeteksi ini kebaikan, dia ambil itu. Kalau yang tadi kata-kata lebih banyak yang baik, maka dia tinggalkan yang buruk-buruk. Ini muncul dari mulut orang yang tidak baik, yang dalam istilah kita terimalah nasihat kebaikan itu walaupun datang dari tong sampah. Maka orang yang baik, orang yang berakal itu mendengarkan perkataan dari siapapun, lalu dia bisa menangkap mana yang baik. Karena memang fitrahnya hatinya bersih. Orang yang baik itu, yang hatinya bersih itu, dia bisa menangkap kebaikan di tengah banyak keburukan. Dia bisa menemukan permata di tengah tebaran sampah. Tapi orang yang memang hatinya kotor, dia akan menemukan sampah di tengah lapangan kebaikan. Banyak bunga yang dia nampak cuma bangkai. Itu tipologi lalat. Sebanyak apapun bunga di sekitar dia akan mencari sampah, mencari bangkai. Tak nampak dia bunga, tapi yang dia nampak cuma bangkai. Ke situ dia pergi, ke situ mereka berkumpul. Kalau orang yang baik, ya, sebanyak apapun sampah, dia singkirkan sampah. Dia nampak kebaikan, dia nampak bunga di tengah sampah. Maka mendengarkan kebaikan, mendengarkan perkataan, apapun perkataan itu, lalu mereka mengikuti yang baik-baiknya. Yang menariknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini ditutup dengan pernyataan Allah, ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang seperti itulah orang yang suka mendengar, mampu menyaring perkataan orang, kemudian menutupi keburukan-keburukan yang dia dengar, lalu menyebarkan dan mengikuti kebaikan-kebaikan dari apa yang dia dengar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang yang berakal sehat. Ulul albab itu zawil aqli as-sahih, yang punya akal sehat. Mereka itulah yang dapat hidayah. Jadi 2 pekan lalu kita berbicara di khutbah di sini ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kita tidak sempat sampaikan yang ini.
Ini salah satu ciri orang dapat hidayah. Coba kita tanya diri kita, kira-kira kita masuk kepada kategori orang ini? Karena ini ciri orang dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah berarti dibiarkan oleh Allah. Ya. Lawan dari mendapat hidayah itu adalah disesatkan atau dibiarkan dalam kesesatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka introspeksi diri kita, kita masuk ke dalam itu. Orang yang suka mendengar, kemudian mengikuti yang baik-baik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang akal yang punya akal yang sehat. Maka dari ayat inilah orang mengatakan bahwa salah satu ciri orang yang berakal sehat itu dia tidak banyak ngomong. Kan dia ngomong cuma ketika butuh ngomong, ketika perlu berbicara, atau ketika disuruh berbicara. Orang yang berakal sehat itu lebih banyak menggunakan telinganya daripada mulutnya. Orang yang berakal jernih. Begitu bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 18. Sebaliknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Anfal ayat 22, ayat 23. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan pribadi orang-orang yang munafik. Menggambarkan pribadi orang-orang yang munafik. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi orang-orang yang munafik itu, ini para ulama tafsir mengatakan ini ayat ini yang paling kuat. Ibnu Ishaq diantaranya mengatakan, ahli tafsir yang menjadi rujukan para ulama tafsir mengatakan ini berbicara tentang orang munafik. Ya. Mereka ini orang-orang yang pura-pura mendengar, sebenarnya tidak mau mendengar. Mereka mengatakan apa? Sami'na wa hum la yasma'un. Kami dengar padahal mereka tidak mau mendengar, tidak nyaman mendengar. Ketika mendengar pun terpaksa mendengar. Itu yang kemarin kita sampaikan, bahwa salah satu tanda kita tidak dapat hidayah itu susah sekali mendengarkan kebaikan. Kalaupun mendengarkan kebaikan rasanya berat sekali, berat sekali, seperti memikul beban yang sangat berat. Mendengarkan ceramah korek sekali, apa namanya, seperti ada beban yang ada di pundak kita, seperti ada beban yang berat di mata kita. Nah, bahaya juga, korek mata rasanya, ya. Berat tubuh kita rasanya untuk bertahan mendengarkan kebaikan, sehingga ketika mendengar pun terpaksa. Sehingga orang-orang munafik ini mengatakan sami'na wa hum la yasma'un. Kami mendengar, padahal mereka hati mereka tidak mendengar. Ya. Itu yang disebut masuk telinga kiri, kedua telinga kiri, mantul, tidak pernah dimasukkan ke hati. Maka kata Allah, wala takunu, janganlah kalian mau menjadi orang-orang seperti itu. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Seburuk-buruk makhluk melata di muka bumi, seburuk-buruk makhluk Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang tuli. Para ulama tafsir mengatakan tuli ini tidak mau mendengar, terutama tidak mau mendengarkan kebaikan. Tuli, telinganya tuli, tersumbat, berat mendengarkan, terutama mendengarkan ayat-ayat Allah, berat. Hati-hati kalau ketika mendengarkan ayat-ayat yang agak panjang, berat telinga kita. Hati-hati. Syarrad dawa,
Seburuk-buruk makhluk Allah di muka bumi ini adalah as-sum, yang telinganya tersumbat untuk kebaikan. Tapi beruntunglah kalau kita nyaman mendengarkan kebaikan. Kalau ketika dalam keadaan kosong, lebih nyaman telinga ini mendengarkan murattal daripada yang lain-lain. Nah, itu beruntung. Lebih nyaman telinga ini mendengarkan ayat-ayat Allah daripada yang lain-lain. Yang lain-lain ini bisa kita tahu. Kalau itu berarti orang yang beruntung, orang yang baik. Tapi kalau tersumbat telinga ini dari kebaikan, maka itu adalah ciri seburuk-buruk makhluk waliyadzubillah. Seburuk-buruk makhluk Allah adalah orang yang pekat telinganya dari mendengarkan kebaikan. Al-bukmu, kemudian juga mulutnya tersumbat untuk menyampaikan kebenaran. Nah, yang keluar dari mulutnya juga tidak mau keluar yang benar-benar. Kalaupun berbicara bukan kebenaran yang keluar. Itu tadi, setelah mendengarkan, yang keluar dari mulutnya adalah keburukan yang dia dengar. Waliyadzubillah. Nah, ini yang penting sekali. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Ini mestinya menggedor jiwa kita kalimat ini. Firman Allah, seandainya Allah menginginkan kebaikan kepada mereka, pasti Allah buka telinga mereka untuk mau mendengarkan. Kalau Allah ingin kebaikan bagi mereka, niscaya Allah buat mereka mau mendengarkan kebaikan. Ini salah satu ciri Allah beri kita kebaikan itu. Ciri bahwa Allah ingin kita ini menjadi orang baik. Nilai saja diri kita, apakah suka mendengarkan kebaikan. Kalau Allah ingin kepada mereka kebaikan, la asma'ahum, pasti akan Allah perdengarkan kepada mereka yang baik-baik. Tapi kalau Allah tidak ingin mereka ini baik, maka Allah palingkan mereka dari mendengarkan yang baik-baik. Maka bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah kalau kita sempat mendengarkan kebaikan. Bersyukurlah kepada Allah kalau lingkungan kita membuat kita lebih sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran daripada yang lain. Bekerja di sebuah tempat yang di situ lebih banyak ayat-ayat Allah yang terdengar, itu keuntungan yang luar biasa. Itu indikasi Allah ingin kita baik. Tapi kalau berada di sebuah tempat yang kita dengarkan lebih banyak dentuman-dentuman selain ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mintalah segera berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan ini cara untuk membuat aku tidak mendapatkan hidayah dan kebaikan. Maka ciptakan lingkungan itu. Kalau tidak pernah ada tilawah yang diperdengarkan di lingkungan kita, kita yang memperdengarkan tilawah. Maka itu yang membuat salah satu kesan kami di tempat menuntut ilmu di Mesir itu. Bahkan di bis kota pun berusaha yang diperdengarkan itu. Di saat orang sibuk dengan dunia yang dalam bis itu, yang diperdengarkan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Damai jiwa kita, tenang hati kita. Walau alimallahu fihim khairan la asma'u. Seandainya Allah mau kebaikan untuk mereka, niscaya Allah akan perdengarkan kepada mereka kebaikan itu. Tetapi Allah ingin mereka itu tetap tersesat dalam kesesatan mereka, tetap berada di dalam kesesatan mereka. Maka karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa tadi mestinya menjadi salah satu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti buka surat Az-Zumar ayat 18, jadikan itu bahagian dari doa yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang nyaman mendengarkan perkataan. Kemudian berikan kami kekuatan untuk suka mengikuti kebaikan-kebaikan dari yang kami dengar. Bukan suka mencari aib dan kekurangan dari apa yang kami dengar.
Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kepada kita taufiknya untuk lebih banyak mengintrospeksi diri ketika apapun yang kita dengarkan dalam hidup ini. Ada orang yang sukanya kalau mendengarkan ceramah itu tidak hanya ceramah, mendengarkan perkataan itu sukanya itu mengarahkan perkataan itu kepada orang terlebih dahulu. Padahal adab orang mukmin itu diajarkan ketika membaca Al-Quran saja. Bacalah Al-Quran itu setiap ayatnya tujukan kepada dirimu terlebih dahulu. Itu yang membuat orang seperti Umar bin Khattab sampai jatuh sakit. Padahal ayat yang itu yakin tidak untuk Umar sebenarnya, tapi dia merasa itu untuk dia. Ketika Allah berfirman, Inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan datang. Umar ketika mendengar ayat itu langsung sakit. Tidak sebentar dia sakit, berhari-hari dia sakit. Nah, kadang sebagian riwayat lebih 1 bulan dia sakit karena ayat. Karena hatinya bersih ketika ada perkataan terutama dari Al-Quran, kebaikan-kebaikan dibacakan, atau datang ancaman, dia merasa ini untuk saya. Bedakan dengan sebagian kita, mudah-mudahan tidak kita, sebagian orang yang mengaji dia hari ini, keluar dari pengajian dia langsung membidik, ini tadi yang dimaksud oleh Ustaz, orang ini lagi. Ya. Mengaji dia 2 hari sudah hitam semua orang di sekitar. Ada tidak yang seperti itu? Ya. Mengaji 2 hari orang di rumahnya semuanya sudah sesat. Mengaji dia 1 pekan orang 1 RT sudah sesat. Mengaji dia sebulan orang 1 kampung sudah sesat semuanya di matanya. Ini salah mengaji seperti ini, salah. Orang mengaji yang baik itu mengaji dia sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, semakin nampak dia kekurangan diri. Karena dia memasukkan kaji itu pertama terhadap diri. Semakin mengaji dia, semakin introspeksi dia, lebih banyak di diri saya seperti ini. Bukan mengaji dapat 1 semua dipakaikan ke orang. Telunjuknya ke orang, ini salah, ini keliru, ini sesat. Dirinya lupa. Padahal mengaji itu untuk apa? Tazkiyatun nafsi. Sebelum mengisi otak, mengaji itu tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita. Pakaikan kaji itu dulu ke kita, baru tunjuk orang lain. Ini perlu banyak mendengar, tapi mendengar ambil kebaikan, pakaikan kepada diri kita. Dakwah, benar dakwahkan kepada orang lain, tapi jangan lupa diri kita. Mengaji itu menambah ilmu, kemudian menambah ketakwaan, menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah diberikan kekuatan mengambil kebaikan dari semua yang kita dengar, kita pakaikan kepada diri kita, kemudian kita dakwahkan kepada orang lain. Aslih nafsak, perbaiki dirimu, untuk upaya dakwahkan kepada orang lain. Dakwah itu berbeda dengan foniskan. Ya, dulu pernah kita sampaikan di masjid ini. Kita ini du'at, para dai, betul. Semua kita dai dalam agama ini, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Tapi la tudad, tapi kita bukan para hakim yang memvonis setiap orang. Beda, dai dengan hakim itu beda. Dai itu tugasnya mengajak, menyampaikan kebenaran. Tapi memvonis itu tugas para hakim. Kalau terlalu banyak hakim di dunia ini kacau kita. Ya. Tapi kalau banyak dai yang mengajak dengan kebaikan, maka akan menjadi kebaikan yang banyak. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu rahmati Allah. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita tangkap apa yang kita maksud. Intinya, mari berbanyak meminta kepada Allah agar 2 telinga ini
lebih terbuka daripada satu mulut ini di dalam diri kita. Lebih banyak mendengarkan, mempergunakan dua telinga ini daripada lebih banyak berbicara, yang kalau berbicara pun banyak salahnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.